أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal muttaqin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji setiap saat, setiap hari dalam keadaan sehat walafiat maupun dalam keadaan kita sedang menimpa musibah sakit. Dengan memuji bersama Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan diberikan rasa syukur nikmat yang begitu banyak dan berhingga sehingga kehidupan kita lebih bermakna dan juga mempersiapkan diri kita untuk menuju kehadirannya sudah dibekali dengan ilmu, iman dan juga amal soleh yang tentunya kita akan bina bersama-sama. Yang saya hormati pada pengurus Majelis Taklim Al-Badriyah Bapak Ustaz Nizam, mudah-mudahan sehat walafiat, sudah melaksanakan hajatnya luar biasa kemarin, hari ini bisa hadir luar biasa. Pada penasihat kami dari Masjid DKM Al-Muhajirin, yakni Bapak Haji Ibrahim Soen, para penasihat, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun rasa takzim dan hormat kami kepada semuanya, dan lebih khusus kepada Bapak Ketua RW 011 Bapak Dahlan. Alhamdulillah sudah bersama-sama dengan kita semuanya, dan umumnya kepada para jamaah kaum muslimin dan muslimat di lingkup Majelis Taklim Gabungan Al-Badriyah yang insyaallah pada kesempatan baik ini Allah berikan kemudahan bagi kita, Allah berikan kesehatan, dan Allah pun memberikan iman bagi kita semuanya, sehingga pagi yang cukup bahagia ini, dan pagi ini tepatnya pukul 4, mungkin dari bapak dan ibu sudah bangun jam 3 yang terbiasa bangun untuk melaksanakan ibadah tambahan, yakni ibadah tahajud. Mudah-mudahan diterima hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dan diberikan ilmu yang bermakna pagi ini hingga nanti sore. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami berdiri di hadapan Bapak dan Ibu semuanya sambil menunggu Ustaz. Pada Ustaz di sini sudah banyak ya. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kami rasa bahagia yang paling dalam kepada para jamaah Bapak dan Ibu semuanya dari DKM Al-Muhajirin yang kepengurusan baru 2 bulan Bapak dan Ibu semuanya dengan kepengurusan yang ada. Mudah-mudahan kami seluruh pengurus DKM Al-Muhajirin diberikan amanah besar oleh para jamaah, bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan di awal program tahun pertama ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni jamaah di sekitar Pondok Belajar, Kalimulia, Jatimulya, Cilodong dan sekitarnya yang tergabung dalam Majelis Ilmu, Majelis Subuh Gabungan Al-Badriyah. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Baitullah ini. Mudah
mudah-mudahan dengan kenyamanan dari Bapak dan Ibu semuanya bisa mendapatkan ilmu, silaturahmi kita bermakna, panjang usia kita, diberikan rezeki yang halal thayyiban, dan juga adapun dari kedatangan kita semua duduk di majelis ilmu ini memberikan rasa syukur yang nyaman bagi kita, nambah iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tidak seperti biasa. Mungkin dari Bapak dan Ibu ketika masuk di majelis ilmu Al-Fajriyah sudah dibagikan snack oleh para panitia dan minum juga untuk disantap jasmaninya. Namun pagi ini kami memberikan hanya air putih dan juga kertas, Pak. Kertas ini bukan kertas biasa, tapi ada bacaannya dalam baca. Mungkin nanti Bapak sepulang dan Ibu semuanya sepulang dari menuntut ilmu pagi ini, silakan untuk bisa bergabung dengan UMKM yang ada di halaman Masjid Al-Muhajirin. Itu bisa ditukar, Pak. Bisa ditukar. Nanti Bapak silakan menunya pilih yang favorit di sana. Insya Allah sudah disiapkan. Kami sudah mempersiapkan yakni 500 voucher untuk jamaah, khusus jamaah Majelis Taklim Al-Fajriyah pagi ini. Mudah-mudahan bisa menerimanya dengan lapang dada dan bisa menikmati kenyamanan di Masjid Al-Muhajirin ini, baik dari ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz nanti ataupun dengan hidangan atau santapan yang disiapkan oleh UMKM. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin perlu diketahui bahwa kepengurusan DKM Al-Muhajirin periode 2022 sampai 2026 kami punya moto yakni makmurkan masjid, sejahterakan jamaah. Dengan moto tersebut kami ingin bersama-sama para bapak dan ibu semuanya kita makmurkan masjid dengan upaya ikhtiar kita agar masjid dijadikan tempat untuk beribadah, tempat untuk sosial, tempat untuk mencari ilmu, dan tempat untuk bermusyawarah dalam rangka syiar dakwah menegakkan kalimat tauhid yakni la ilaha illallah dan mendapatkan syafaat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada moto sejahterakan jamaah, artinya setiap bentuk apapun kami sendiri dari pengurus ingin mendengarkan hal yang perlu dibina, dididik, diperhatikan terutama dari kalangan jamaah. Saya saja jamaah ingin menuntut sebuah keilmuan di Masjid Al-Muhajirin sudah diselenggarakan majelis ilmu setiap subuh pagi yang dilaksanakan dibina dididik oleh guru kami yakni Bapak Ustaz Haji Ibrahim Soeb. Setiap malam Senin kami juga menuntut ilmu dengan beliau yakni dibekali dengan bacaan-bacaan Quran baik secara ilmu tajwid maupun dengan tafsir Al-Qurannya, sehingga pemendaraan keilmuan tersebut secara terbuka disampaikan kepada kami semua. Dan juga majlis-majlis zikir setiap malam Jumat kita pun mengadakan perihal tersebut supaya jemaah sejahtera rohaninya dan juga sejahtera jasmaninya. Kendati-pun kepada para jamaah yang mungkin dari Jatimulya ingin ke Cilodong begitu siang hari melewati masjid ini, silakan untuk mampir Bapak dan Ibu semuanya. Kami sudah sediakan kalau waktu siang atau sore Bapak bisa beristirahat di tempat kami. Kami pun sudah menyiapkan ya segelas air putih. Kalau yang mau berwarna hitam, kita pun sudah menyiapkan warna kopi dan juga teh yang tersedia di masjid ini. Mudah-mudahan
hanya segelas air putih yang kami sediakan bisa mensejahterakan Bapak dan Ibu semuanya. Jangan ragu-ragu Bapak dan Ibu semuanya, bila melewati masjid ini silakan untuk menyimpang beristirahat di masjid ini. Selain beribadah juga kita bisa bersilaturahmi dan ngopi bersama atau ngeteh bersama. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, program yang kami sampaikan mudah-mudahan terlaksana, terbentuk dari beberapa bidang, dan saat ini tergabung dari bidang dakwah yang sudah dipersiapkan seminggu sebelumnya, yang sudah pelaksanaannya hari ini akan berkumpul mungkin dari lebih dari 100, 200, karena voucher kami menyiapkan 500 voucher. Bagaimana yang belum kebagian, insya Allah kami tetap sediakan voucher tersebut. Dan di belakang ada tim muslimah, yakni tim dari ibu-ibu semuanya berperan supaya pelaksanaan ibadah-ibadah baik pengajian-pengajian dalam ilmunya juga bisa digunakan, artinya tenaga pikirannya, mungkin ada juga sebagian hartanya yang dikeluarkan untuk keberkahan Bapak dan Ibu semuanya. Dan juga kami bersama bidang usaha bersama UMKM, kami bekerjasama dengan UMKM pagi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan oleh UMKM menjadi berkah, yang menjadi berkah untuk semuanya, bisa dinikmati dalam keadaan sehat walafiat. Nanti sepulang majlis taklim, majlis ilmu ini, mungkin bapak-bapak langsung menuju UMKM yang ditukarkan itu voucher, tidak ada ragu-ragu Pak, ya. Mungkin voucher ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya, ataupun ingin diberikan kepada cucu yang di rumah jadi keberkahan, dipersilakan. Mudah-mudahan di majelis ilmu subuh bulan Badra ini memberikan rasa nyaman, rasa iman, nikmat yang luar biasa, dan syukur yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rasa syukur ini akan bertambah bagi kita semuanya. Itu saja Pak. Ustaznya belum datang, Ustaz. Udah. Alhamdulillah sudah datang Ustaznya. Kami hanya diberikan 5 menit untuk waktu sambutannya, tapi lebih dari 5 menit. Mohon maaf bila ada kurangan dalam fasilitas yang ditempati pada saat ini oleh para jamaah semuanya, ataupun kenyamanan dari ruang yang ada, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pengurus DKM Al-Muhajirin yang sudah bangun dari jam 3, mungkin sudah mempersiapkan kedatangan tamu yang istimewa pagi ini. Rasa syukur sekali lagi kami ucapkan, dan kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khair ibadi, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbukum wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai para guru kita. Mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan dalam segala kehidupannya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ya alhamdulillah, sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih sayang kepada kita. Sehingga alhamdulillah dengan kasih sayang Allah, kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya dengan kesempatan hidup ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat terus meningkatkan kualitas iman kita, untuk dapat terus membuktikan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keimanan ketakwaan kita ini menghantarkan kita memperoleh kebahagiaan di dunia wal akhirah.
Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua tidak hanya mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi yang amat sangat penting kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Harapannya ketika Rasulullah menyampaikan syafaat untuk umatnya, kita pun sungguh amat sangat berharap mendapatkan syafaat tersebut. Dan mudah-mudahan dengan syafaat tersebut, kita yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, kita yang belum pernah bertatap muka dengan Rasulullah, bisa berjumpa dan bertatap muka dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Memang bakalan masuk surga kita, Pak? Hah? Mana bakalan masuk surga? Ada yang yakin, insya Allah, ada yang ragu-ragu apa iya atau masuk surga. Kira-kira kita masuk surga apa? Hah? Masuk surga ya? Pak, dulu iblis tinggal di mana? Hah? Tinggal di? Kenapa Allah keluarkan dari surga? Karena gara-gara satu kali melanggar perintah Allah. Allah perintahkan kepada iblis, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Iblis ngomong, lagi kata iblis. Satu kali melanggar perintah Allah, Allah keluarkan dari surga. Bahkan Allah haramkan jasadnya untuk kembali ke surga. Berapa kali melanggarnya? Satu kali perintah udah berapa kali? Banyak. Banyak. Udah berapa kali ya? Banyak. Kalau banyak masuk surga atau neraka? Udah mulai ragu-ragu. Masuk mulai ragu-ragu. Nabi Adam dulu tinggal di mana? Kenapa Allah keluarkan dari surga? Melanggar larangan Allah. Kalau iblis melanggar perintah Allah, ya, Nabi Adam melanggar larangan Allah. Satu kali melanggar, Allah keluarkan dari surga. Kita udah berapa kali? Beda. Banyak. Tuh, nggak kehitung. Kalau nggak kehitung masuk surga masuk neraka. Orang banyak neraka aja. Insya Allah kita masih masuk surga, Pak ya. Insya Allah kita masuk surga. Kenapa? Masih hidup. Ya, karena kita masih hidup, masih ada kesempatan kita bertobat. Iblis nggak kembali ke surga, nggak mau tobat. Nabi Adam insya Allah masuk surga lagi karena tobat. Ini kan kadang-kadang nih ya kita hidup, kita sadar betul bahwa umur dunia ini semakin tua. Ya, kita sadar tuh. Ketika berjumlah tahun, berarti umur dunia ini semakin tua. Tapi kita lupa, semakin tua umur dunia ini, kiamat semakin dekat. Kita tahu dan sadar, umur kita selalu bertambah. Karena kita tahu, ketika umur kita bertambah, kita rayain tuh, ada yang kita rayain kan ya, pakai niup lilin. Lilin udah mati dihidupin, ya. Udah hidup ditiup, hilang. Kita sadar betul umur kita bertambah tiap tahun, tapi kita lupa dengan bertambah umur kita berkurang jatah hidup. Kita tahu dan sadar tidak ada satu manusia pun yang hidup di dunia ini kekal selama-lamanya. Kurang kencang, saya udah teriak-teriak banget. Kita tahu dan sadar tidak ada satu manusia pun yang kekal hidup di dunia ini. Kita tahu kematian itu datangnya tiba-tiba bakal. Nggak perlu nungguin tua. Karena kita melihat banyak anak-anak yang meninggal dunia, bahkan baru lahir orang-orang meninggal. Kita lihat kematian tidak nunggu kita sakit dulu. Berapa banyak orang yang sehat tahu-tahu meninggal dunia. Tapi kita lupa dengan kematian tersebut, sehingga kita seakan-akan hidup selamanya di dunia. Betul betul. Kita lupa dengan dosa kita lupa dengan semuanya. Padahal
Dijelaskan oleh Rasulullah, kematian itu menghampiri kita, malaikat Israil menghampiri kita itu 70 kali. Setiap hari kita dilongokin malaikat Israil. Udah dilongokin 70 kali masih nggak sadar dengan kematian. Kita tahu dan sadar bahwa kehidupan kita yang hakiki bukan di dunia ini. Dunia ini bukan akhir dari perjalanan kita. Betul apa benar? Kenapa kita tahu? Rasulullah dari dulu 14 abad yang lalu sudah bilang bahwa hidupmu di dunia ini tidak ubahnya seperti musafir yang sedang berteduh di bawah pohon yang indah. Kita cuma berteduh doang, ya. Kita cuma berteduh doang di sini. Masih ada perjalanan yang akan kita tempuh dan dunia ini bukan akhir dari perjalanan kita. Kan kita tahu itu. Hidup di dunia ini sampai kapan? Lama apa sebentar? Sebentar banget. Paling umur kita di sini paling lama umur berapa? 70. Enggak ada yang sampai 100 tahun. Hidup di dunia ini paling lama 100 tahun. Selesai di dunia kita pindah ke alam kubur. Nah, di alam kubur lama apa sebentar? Nah, di alam kubur lama apa sebentar? Mau udah pernah? Udah pernah? Nah, itu balik lagi. Udah balik lagi. Udah balik lagi. Alam kubur lama apa sebentar? Sebentar. Alam kubur amat sangat singkat dan sebentar. Buktinya mana? Rasulullah menceritakan nanti ada orang yang dibagikan oleh Allah dari alam kubur. Orang tersebut ngomong, ya Allah, saya baru bangun ngelejep, kok udah bangun? Saya baru bangun ngelejep, kok kan ngelejep ya? Saya baru bangun ngelejep, kok udah dibangunin? Nah, berarti alam kubur lama sudah. Hah? Lama apa sebentar, Bu? Lama. Sok tahu dia. Emang udah pernah ngomong sebentar? Lama. Buktinya mana? Manusia pertama yang meninggal siapa? Nabi Adam. Hah? Nabi Adam. Ini ngaji tiap subuh masa lagi ada yang meninggal? Manusia pertama yang meninggal siapa? Anaknya, nah benar betul. Anaknya Nabi Adam siapa cuma namanya? Habil. Dibunuh oleh Tuhan. Sampai saat ini masih berada di dalam kubur. Sudah ribuan tahun. Udah ribuan tahun tinggal di dalam dunia. Sampai kapan? Hah? Sampai kiamat? Bukan. Sampai hari pembangkitan. Sampai hari pembangkitan. Kalau kiamat mah itu tiupan trompet Israfil yang pertama. Israfil biasa niup trompet 2 kali, Pak. Yang pertama dia tiup tetot kiamat. Yang namanya kiamat, yang hidup semua mati. Yang mati hidup. Kata-katanya itu. Lah kalau yang mati hidup lagi, lah gantian kagak kelar-kelar. Tadi tiup lagi trompet hidup lagi, kagak kelar-kelar, tetap mati. Nungguin lagi itu sampai trompet yang kedua. Ribuan tahun Habil tinggal di alam kubur. Sampai nungguin hari pembangkitan. Jadi alam kubur lama maksudnya? Lama maksudnya? Sebentar. Cerita. Saya cerita. Ya, ada dibangkitkan dari alam kubur, orang tersebut ngomong, ya Allah, saya baru bangun tidur, kok udah dibangunin? Oh, jadi lama maksudnya? Lama. Artinya lama dan sebentar dalam kubur tergantung amal perbuatan kita dalam dunia. Ya. Lama dan sebentarnya kita tidak di alam kubur tergantung amal perbuatan kita di alam dunia. Ini yang kudu kita pikirin. Allah masih memberi kesempatan kepada kita, ya. Hidup ini yang harus kita pikirkan dan kita manfaatkan. Semua dari kita pasti menginginkan derajat kita mulia. Betul apa betul? Semua kita pengen dihormati dan derajat kita pengen mulia. Tapi perlu diingat, kemuliaan kita bukan karena jabatan. Kemuliaan kita bukan karena harta. Kemuliaan kita bukan karena keturunan. Tapi kemuliaan kita kenapa?
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang pertama, kalau mau mulia takwa. Dalam hidup pasti banyak masalah. Dalam hidup pasti banyak kemelut. Masalah yang kita hadapi, kemelut yang menimpa kita segala macam. Kita pengen ada jalan keluarnya. Ya. Walaupun ada masalah besar, tapi ketika ada jalan keluar yang jadi ringan gitu. Sulit untuk kehidupan kita. Tapi ketika ada jalan keluarnya, jadi mudah kehidupan itu. Bagaimana caranya agar hidup kita mudah? Mudah di dunia, mudah di akhirat. Yaitu dengan takwa juga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Apapun permasalahan kita, sebesar apapun permasalahan kita, kalau Allah ikut campur, kalau Allah ikut campur dengan permasalahan kita, insya Allah masalah jadi ringan. Masalah jadi ringan dengan takwa. Kita semua nih pasti mengharapkan masuk surga, walaupun ibadah kita nih, walaupun ibadah kita begini-gini doang itu, tapi pasti kita mengharapkan masuk surga. Syarat masuk surga apa? Takwa. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa sebenarnya Pak. Nah, yang harus kita renungkan bagaimana caranya agar kita menjadi manusia-manusia bertakwa. Ini yang jadi PR kita. Bagaimana caranya agar kita menjadi manusia-manusia bertakwa? Dalam sebuah kitab Dr. Rasul Ilwan itu menjelaskan kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, paling tidak ada 4 yang harus kita pikirkan. 4 ini yang harus kita selalu ingat. 4 ini yang harus selalu kita jalankan. Insya Allah kalau 4 ini kita jalankan, ketakwaan akan melekat dalam diri kita. Yang pertama itu mu'ahadah. Apa mu'ahadah? Mu'ahadah itu ingat perjanjian dengan Allah. Kita harus selalu mengingat perjanjian kita dengan Allah. Memang pernah kita berjanji dengan Allah? Kapan? Kapan kita berjanji dengan Allah? Ketika kita berada di dalam perut ibu kita, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah perjanjian pertama. Kata Allah, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab Tuhan, "Qalu bala syahidna." Benar ya Allah, Engkau Tuhan. Ketika dalam kandungan kita sudah berjanji, benar Engkau ya Allah Tuhanku. Harusnya perjanjian ini terus kita jalankan. Ketika di dunia perjanjian itu kita ulang dengan setiap kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu perjanjian kita. Sholat kita, hidup kita, ibadah kita, semuanya hanya untuk Allah. Apakah ini sudah kita lakukan? Semua aktivitas kita, mulai dari kita bangun, ya, tidur, bangun lagi, semuanya berbilah ibadah. Itu yang harus kita pikirkan. Kan semua aktivitas kita berilah ibadah, Pak. Bisa? Semua aktivitas kita bisa berilah ibadah. Hatta masuk ke kamar kecil. Kita masuk ke kamar kecil aja itu bisa berilah ibadah. Cuman sering nggak kita lakukan itu. Ya kadang-kadang kita masuk kamar kecil ya masuk aja. Padahal kalau ngikutin sunnah Rasulullah, ya kalau kita ngikutin sunnah Rasulullah di kamar kecil pun kita masih dapat pahala. Gimana caranya? Ya, masuk kamar kecil, kaki kiri, gampang masuk. Gampang, cuman kita lakuin kan? Udah kaki ingat mana yang masuk. Udah, kita masuk kamar kecil mau kaki kanan, kaki kiri kita nggak tahu. Apalagi kalau kita lagi kebelet, Pak. Perut udah mules nih, kebelet, udah nggak pakai kaki kiri, dua-duanya kita lupa. Padahal kalau kita lakukan itu,
kaki kiri kita masuk, keluar dari kanan, dapat pahala. Kayak Rasulullah juga hal-hal yang sepele bisa jadi ibadah. Kata Rasulullah kepada Aisyah, ya Aisyah, janganlah kau tidur sebelum kau mendapat syafaat daripada Nabi. Janganlah kau tidur sebelum kau menghatamkan Quran. Janganlah kau tidur sebelum muslim dan muslimat redha padamu. Janganlah kau tidur sebelum kau pergi haji. Kata Aisyah, bagaimana caranya? Anda nggak yang tahu caranya? Jangan kau tidur sebelum muslim dan muslimat redha padamu. Gimana caranya Rasulullah? Kata Rasulullah, sebelum tidur kita beristighfar untuk diri kita dan juga muslim dan muslimat. Insya Allah itu namanya muslim dan muslimat ridho sama kita. Janganlah kau tidur sebelum kau hafalkan Quran. Gimana caranya Rasulullah? Baca Qul sebelum tidur kita baca 3 kali. Ya, kan kita baca Qul huwallahu ahad itu sepertiga Quran, baca 3 kali sama dengan hatam. Gampang susah? Hah? Gampang, cuma kita lakuin kan? Insya Allahnya baru sekarang mau niat Pak ya. Besok kita malam tidur membaca Quran. Bagaimana caranya Rasulullah agar para nabi ridho dengan saya? Caranya kata Rasulullah, baca salawat Ibrahimiyah. Tahu salawat Ibrahimiyah Pak? Hah? Ada yang hafal? Ada nggak yang hafal salawat Ibrahimiyah? Hah? Ini nggak apa-apa dan ini. Salawat Ibrahimiyah apa? Kalau kagak hafal berarti kagak pernah sholat. Ya, sholat Ibrahimiyah itu ketika kita tahiyat, itu sholat Ibrahimiyah baca. Ingat perjanjian kita dengan Allah. Sampai kapan? Sampai kita wafat. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai kau meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia. Perjanjian ini harus selalu kita ingat. Sholat kita, ibadah kita, hidup kita hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ingat itu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita ingat, poin pertama insya Allah kita poin pertama bisa menjadi manusia yang Islam. Ya, kalau perjanjian kita gagal, kayak kita kredit rumah, ya, kita kredit rumah nih 20 tahun. Dari awal kita nyicil, tiap bulan kita nyicil bayar tuh rumahnya, bayar rumah. Pas sudah 15 tahun kita nggak bayar-bayar, kira-kira rumah itu bisa jadi milik kita? Enggak. Kudu dibayar. Begitu pun kita ini semuanya sudah mendapat surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita sudah mendapatkan kapling surga. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah telah membeli dari setiap orang mukmin itu hartanya, dirinya dengan surga. Kita sudah dibeli oleh Allah dengan surga. Kita sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Kita semua yang ada di sini mempunyai kapling surga. Tapi kalau perjanjian ini dengan Allah kita langgar, nggak bakal dapat surga. Yang pertama perjanjian dengan Allah. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua muraqabah. Muraqabah itu kita harus merasa dekat dengan Allah. Bahasa agamanya, bahasa kita ihsan. Ketika kita ibadah, yakinkan dalam diri kita seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, yakinkan Allah melihat kita. Muraqabah. Kalau kita muraqabahnya dekat dengan Allah, insya Allah dimanapun kita berada, kita akan menjaga keimanan kita. Dimanapun kita berada, ketakwaan kita terus kita jaga. Ya kan, ya kadang-kadang kita ya Pak ya, kita tuh kan beriman ketika di masjid doang. Ya, di masjid begini, ada nggak yang berani maksiat? Tapi giran berduaan, ambil mancing ya, sama yang ngasih kopi katanya itu gitu. Kita cuma di masjid doang beriman
Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi di luar masjid kita merasa diri kita yang paling besar. Orang lain kita anggap kecil. Lu mah apaan? Lu mah anak kemarin sore. Lu mah siapa? Gua tahu lu siapa. Padahal dalam masjid kita katakan Allahu Akbar. Di luar masjid orang kita kecil-kecil. Di dalam masjid kita bilang subhanallah, maha suci Allah. Allah yang maha suci. Tapi di luar kita merasa yang paling suci. Kita merasa yang paling benar. Seakan-akan pendapat kita yang paling dekat, yang paling benar, yang sesuai dengan sunnah Rasul. Karena kita merasa paling suci. Orang lain kita bid'ah doang. Enggak ada ikutannya, enggak ada tuntunannya. Kita merasa paling benar. Padahal dalam masjid kita bilang. Di dalam masjid seakan-akan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di luar masjid maksiat kita lakukan. Dengan mudahnya yang kita ngatur tuh, ya. Dengan mudahnya kita ngatur apa? Angka demi angka. Nolnya kita tambahin atau nolnya kita kurangin. Di luar masjid yang tadinya kagak doyan aspal dimakan. Semen diembat juga. Akhirnya jalanan pada gompal baru bukan dibenerin. Udah pada begitu lah. Kalau kita merasa dekat dengan Allah, insya Allah, ya, insya Allah kita tidak berani maksiat. Insya Allah kita tidak berani berbuat dosa. Yang ada terus kita beramal, terus kita beramal. Bapak Ibu, kudu diingat, ya, kudu diingat nih. Kita tidak tahu dosa mana yang menyebabkan kita masuk neraka. Dan kita tidak tahu amalan mana yang menyebabkan kita masuk surga. Ini harus jadi pedoman kita. Kita tidak tahu dosa mana yang menyebabkan kita masuk neraka, maka harus hati-hati ketika kita berbuat dosa. Jangan menganggap dosa itu kecil. Ini mah dosa kecil. Ntar dengan istighfar juga hilang. Ini mah dosa kecil. Dengan sholat juga hilang. Ini mah dosa kecil. Dengan umrah pun juga hilang. Jangan sekali-kali ada pikiran seperti itu. Ya, jangan pernah sekali-kali kita berpikir dosa kecil kemudian dengan istighfar hilang. Ada sebuah kisah, Pak. Ada seorang ulama besar di kampung itu amat sangat dihormati. Ilmunya sangat luas. Masyarakat itu menjadi masyarakat semuanya yang bertanya ketika ada permasalahan, bertanya sama sekte tersebut. Ibadahnya luar biasa, sedekahnya juga luar biasa. Dilihat sama orang-orang yang lain. Ketika meninggal dunia, Pak, ketika beliau meninggal dunia, sahabatnya mimpi ketemu sama sekte tersebut sedang diazab kubur. Kawannya bertanya, ya Syekh, kenapa kau mendapatkan azab kubur? Padahal saya tahu ibadahmu itu luar biasa. Ilmumu amat sangat luas sampai-sampai orang di kampung ini kalau ada permasalahan pasti bertanya pada dirimu, kenapa kau mendapatkan azab kubur? Ibadahmu, bacaan Quranmu, kamu hafal Quran, sedekahmu luar biasa, kenapa kau mendapat azab kubur? Saya itu bilang, iya. Ada satu dosa yang saya enggak anggap itu dosa. Apa itu, Syekh? Kebetulan satu hari saya diundang oleh saudara kita untuk mengadakan tasyakuran. Saya datanglah ke rumahnya. Sampai di rumahnya dihidangkan makanan. Selesai tasyakuran dihidangkan makanan, salah satu makanan tersebut ada daging. Saya makan daging tersebut. Selesai saya makan, ternyata ada daging yang menyelip di gigi saya. Ketika saya pulang, daging itu masih nyelip. Pas saya lewat pagar orang. Saya lewat pagar orang yang terbuat dari bambu, kemudian saya congkel. Saya congkel sedikit, saya ambil untuk tusuk gigi. Gara-gara itu saya mendapat siksa. Apalagi yang ambil tanah orang. Ya. Apalagi yang ambil, yang bikin garasi sampai keluar jalan. Segitu doang. Hati-hati terus. Jangan menganggap remeh.
Ya, kita nggak tahu dosa mana yang menyebabkan kita masuk neraka, dan kita nggak tahu amalan mana yang menyebabkan kita masuk surga. Maka beramal terus. Kita tahu ada seorang pelacur, ya, pelacur masuk surga gara-gara ngasih minum anjing yang rusak. Itu ngasih anjing, apalagi kalau masih besar. Ya. Muraqabah, ya, jaga kedekatan kita dengan Allah. Dimanapun kita berada harus merasa ditatap dan menatap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, saya nggak tinjauannya katanya pinjam kelamaan kalau yang ketiga agar kita menjadi manusia bertakwa, mu'aqabah. Apa tuh mu'aqabah? Iqab diri kita. Ketika kita sudah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian perjanjian itu dilanggar, hendaknya kita mengiqab diri kita. Janji kita, ya Allah, bangunin ntar malam, ya, bangunin saya ntar malam, saya main tahajud. Ternyata kita udah malam nih, udah dibangunin sama Allah. Bangun cuma dengan jam doang. Ya, masih gini hari. Kalau saya sholat tahajud sekarang, ntar subuhnya kesiangan. Ntar aja sholatnya, akhirnya tidur lagi. Dibangun lagi sama Allah, masih pikiran-pikiran gitu. Ntar aja. Akhirnya sholat tahajud kagak, subuh kesiangan. Nah, kalau ini terjadi, hukum diri kita, hukum diri kita dengan apa? Misalnya sholat duha yang biasanya cuma 2 kali, kita bikin 4 kali, 8 kali. Hukum kita diri kita. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu berjanji, saya tidak akan pernah sholat kecuali di belakang Rasul. Selalu berjamaah artinya. Umar bin Khattab sudah seperti itu, Pak. Dia berjanji, ya Allah, saya tidak akan meninggalkan sholat jamaah. Satu hari, ya, keasikan Umar bin Khattab itu di kebun kurmanya. Karena kebun kurmanya luas, buahnya amat sangat banyak. Keasikan melihat itu, lupa waktu. Pas ingat waktu, Rasulullah telah selesai sholat. Akhirnya Umar bin Khattab sholat sendirian. Allah, dengan nuraian air mata dan penyesalan yang luar biasa. Dia sholat, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini saya tidak ikut sholat berjamaah denganmu ya Rasulullah, gara-gara saya keasikan kebun kurma. Untuk itu ya Rasulullah, saya wakafkan kebun kurma saya. Diwakafkan kebun kurmanya tuh, gara-gara nggak ikut sholat. Harusnya pikir begitu kan? Keasikan cuci motor, ya? Keasikan cuci motor tuh. Udah sholat zuhur gitu ya, datanglah ke DKM. Nih gara-gara saya cuci motor, saya kayak itu sholat jamaah, motornya buat DKM aja nggak. Ikut diri kita, DKM-nya nggak jamaah juga tadi. Nggak jamaah, dia mobilnya berarti. Gara-gara cuci mobil. Ikut diri kita. Ketika kita sudah berjanji dengan Allah, melanggar perjanjian tersebut, ikut diri agar kita tetap dengan perjanjian. Ikut dengan perjanjian. Yang keempat, yang terakhir, mujahadah, sungguh-sungguh. Ya, kita harus selalu bersungguh-sungguh dalam ibadah. Berikan yang terbaik dalam setiap ibadah kita. Sholat kita, ketika kita sholat, jadikan sholat itu sholat yang terbaik. Puasa kita di bulan Ramadan, tiap bulan harus kita jadikan puasa kita pun puasa terbaik bagi kita. Terus kita berikan yang tersungguh-sungguh. Kita berharap ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kita lihat, ya Allah, ada orang yang lagi khatib meninggal dunia, ada orang yang lagi baca Quran meninggal dunia. Kita pengen seperti itu, jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan sulukah. Insya Allah kalau 4 ini kita lakukan, 4 ini kita jaga. Yang pertama apa? Ingat perjanjian dengan Allah. Yang kedua, selalu merasa ditatap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Allah. Yang ketiga, mengikut diri kita ketika sudah berjanji.
Yang keempat, sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah. Insya Allah kalau ini kita lakukan, kita akan menjadi manusia-manusia bertakwa. Dengan ketakwaan Allah akan angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Dengan ketakwaan insya Allah Allah akan permudah segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan dengan ketakwaan insya Allah semua kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah, yang salah akibat kebodohan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Syarif Abdul Wahab, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita dan juga kita amalkan. Dan tadi beliau sampaikan di antaranya, mari kita sama-sama memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah itu insyaallah kita akan sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampailah penghujung acara pengumuman dan doa, dan nanti pengumuman akan disampaikan oleh pengurus Masjid Taklim Al-Fadilah Bapak Haji Sunarto, dan saya sebagai pembacara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas, kurang tersusun, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan mewakili dari DKI Masjid Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini bersama Majelis Taklim Al-Fajriyah, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami, penyambutan atau tempat atau hidangan yang kami siapkan kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa kembali di acara yang sama, gelombang yang sama, channel yang sama, Majelis Taklim Al-Fajriyah minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Syarif Abdul Wahab, Al-Mukarram Ustaz, para ustaz, para asatidz yang kami hormati, Ketua Masjid Taklim Subhan Al-Fajriyah, yang kami hormati para ulama, para alim, para tokoh masyarakat di lingkup perumahan Hankam, Ketua DKM Masjid Mushola yang saya hormati, dan seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini diringankan langkah kita dalam takar kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia Baitullah Al-Muhajirin ini. Selamat datang dan mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Perkenalkan, pada pagi ini kita mengajak bersyukur atas nikmat ini karena Allah berikan kesehatan lahir batin, dan salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, mungkin pagi ini berbeda, ada merah hati yang melekat di tubuh para pengurus DKM Al-Muhajirin. Ada reorganisasi dan mudah-mudahan lancar ke depan dalam tema makmurkan masjid, sejahterakan jamaah. Hari ini mensejahterakan dengan voucher. Insyaallah nanti akan makan bersama sesuai selera yang ada. Nanti bisa ditukarkan, dan tempat ngeriung makannya dan disiapkan di Taman Al-Muhajirin. Nanti bisa sama-sama duduk sambil berceramah, ngobrol dalam akidah kita. Dan kemudian para pengurus nanti bisa juga ngumpul ngeriung di sini di Serambi sambil ngobrol kebersamaan kita dalam berjuang di jalan Allah ini. Hadirin rahimakumullah, pagi ini kita berada di hari Ahad tanggal 25 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan 20 November 2021.
2022. Kita berada di Fatullah Al-Muhajirin Rum Timangka Purworejo dengan penceramah Ustaz Haji Syarif Abdul Wahab dan imam subuh pada pagi ini Ustaz Masad Rahmat, dan sholawat Busuriyah dipimpin oleh Ustaz Muhammad Yakub. Kami laporkan saldo pada tanggal 13 November 2022 Rp26.476.000, dan alhamdulillah pagi ini sepanjang sejarah rekor infak di sini. Infak jamaah subuh di Al-Muhajirin saat ini Rp2.191.000, dan iuran Masjid Al-Muhajirin Rp250, dan infak jamaah Baitur Rahman yang kami ambil di akhir kegiatan Rp74.000, total pemasukan Rp2.515.000. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ke depan infak kita yang 2000-an udah gak ada lagi. Ini mulai 2000-an sedikit meningkat tajam dari yang dulu tuh 1000 2000 banyak, sekarang 2000-nya dikit. Yang banyak 5000. Nah, ntar 5000 hilang 10.000. Insyaallah begitu. Ini harapan. Boleh saja. Dan alhamdulillah banyak yang matang hari ini, banyak yang merah karena musim rambutan. Saldo pada saat ini Rp28.991.000 dan pengeluaran untuk operasional Rp700.000, tambah operasional lain yaitu untuk putaran kegiatan di putaran untuk operasional seksi-seksi Rp1.500.000. Jadi ada seksi humas, seksi multimedia, dan sebagainya. Kita kasih transport sedikit mudah-mudahan mereka. Pengeluaran Rp2.200.000 dan saldo akhir Rp26.791.000. Sekali lagi jazakumullah khairan para pemirsa. Mari kita baca kita Al-Fatihah. Kita doakan sahabat yang sakit, yang akan penyakit Allah Subhanahu wa taala, yang belum dapat hidayah bergabung dalam suku gabungan atau jamaah masjid, Allah berikan hidayahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kegiatan subuh kabar Al-Fatihah tanggal 27 November 2022 insya Allah akan berada di Masjid Al-Barakah Jatimulya. Ya, siap. Ya, kalau bicara rute nggak hafal, Google Map sudah tahu di dekat Aan ada Ustaz Abdul Somad langganan kita. Mungkin itu yang kami sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan dari kami, kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Hidayat. Tafadhol dari kami bila itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Maulana ya Mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تزغ في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تبشيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقائك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من شرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب